Pilihan Sungwon akhirnya jatuh pada kelompok kecil Lizardmen yang terusir dari suku mereka sendiri. Di antara sekitar 30 Lizardmen itu, ada seorang pemuda bernama Lakrak. Ia berjalan paling belakang, dengan bahu yang masih terluka akibat pertarungan melawan harimau bertaring pedang demi menyelamatkan kelompoknya. Sayangnya, luka itu tidak kunjung sembuh. Makanan mereka terlalu sedikit, tenaga mereka terlalu tipis, dan setiap langkah yang ia ambil hanya memperburuk rasa sakit yang terus menempel di tubuhnya. Kelompok kecil itu hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Mereka terus berpindah melintasi padang liar, berburu apapun yang bisa mereka temukan, lalu membagi hasil buruan dengan cara yang nyaris kejam. Para pemburu mendapat bagian daging terbaik, sementara mereka yang tidak mampu ikut berburu hanya menerima sisa-sisa tulang yang hampir tidak lagi memiliki daging. Bagi Lakrak, hal seperti itu bukan sesuatu yang aneh. Ia merasa wajar jika yang bekerja lebih keras mendapat makanan lebih banyak. Ia bahkan bersyukur karena kelompoknya masih mau membawanya, meski ia hanya memperlambat perjalanan mereka. Lakrak adalah satu-satunya yang berani menghadapi harimau bertaring pedang ketika yang lain memilih lari. Karena keberaniannya, kelompok itu terhindar dari korban yang jauh lebih besar. Mereka memang bukan suku besar. Mereka hanya sekelompok Lizardmen tua, lemah, dan sakit yang diusir dari kelompok utama. Tanpa Lakrak, nasib mereka mungkin sudah selesai sejak lama. Tetapi perjalanan panjang selalu membuat belas kasihan menjadi ujian. Semakin lama mereka berjalan, semakin banyak yang merasa bahwa memberi Lakrak sisa makanan adalah pemborosan. Ada yang mulai kecewa ketika Lakrak berhasil mendapat bagian lebih banyak saat mereka menemukan sarang rayap. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang benar-benar tega meninggalkannya begitu saja. Mereka semua tahu rasanya dibuang, jadi mereka tetap menyesuaikan langkah dengan Lakrak yang paling lambat. Lakrak sendiri mulai berpikir bahwa mungkin hidupnya memang sudah terlalu lama bertahan. Ia sempat mengira akan lebih baik jika mati ketika melawan harimau itu, supaya ia tidak lagi menjadi beban bagi kelompoknya. Namun anehnya, setiap kali tubuhnya terasa hampir menyerah, selalu ada sisa tenaga yang muncul entah dari mana, memaksanya untuk tetap melangkah. Lalu di tengah perjalanan, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di sebuah bukit kecil di kejauhan, ada kabut hitam tipis yang tampak berkumpul di puncaknya. Saat pandangannya menyipit, ia juga mendengar suara dengungan samar, seperti dari sesuatu yang sangat kecil, namun jumlahnya banyak. Lakrak sempat mengira dirinya hanya berhalusinasi karena lelah. Tetapi nalurinya menyuruhnya naik ke bukit itu. Ia pun memisahkan diri dari rombongan. Beberapa Lizardmen langsung curiga. Ada yang mengira Lakrak hendak meninggalkan mereka. Ada juga yang ingin tetap menunggu. Namun sesaat setelah Lakrak mencapai puncak, jawabannya terdengar dari sana. Ia menemukan sekawanan kumbang. Bagi ras lain, pemandangan itu mungkin menjijikan. Tetapi bagi Lizardmen, kumbang bisa menjadi makanan. Dan kali ini, jumlahnya sangat banyak. Mereka tidak berusaha kabur, tidak menghindari tangan Lakrak maupun tangan para Lizardmen lain yang segera menyusul. Seolah-olah mereka memang sengaja datang untuk dijadikan santapan. Hari itu, seluruh kelompok bisa makan sampai kenyang. Lakrak sendiri masih memikirkan kejadian itu ketika Sungwon menerima notifikasi dari sistem. Salah satu kelompok Lizardmen telah mengenali keajaiban yang ia ciptakan. Sungwon pun merasa lega. Seperti yang sudah dijelaskan Aldin, sistem di dunia ini memang mirip dengan game The Lost World, tetapi hasilnya jauh lebih nyata. Di wilayah kecil inseks, faith yang ia miliki bisa dipakai untuk menciptakan atau mengendalikan serangga. Bedanya, di sini ia tidak terikat pada pilihan sistem seperti di game. Ia bisa mengarahkan keajaiban dengan lebih bebas. Rencana berikutnya pun mulai terbentuk. Ia ingin membuat mereka tidak hanya mengenali keajaiban, tetapi juga mengenali keberadaan sang dewa di baliknya. Ia memutuskan untuk memberi nama sementara pada kelompok itu, klan Lakrak. Dalam game The Lost World, ada individu-individu yang lebih peka terhadap keajaiban daripada yang lain.
dan Lakrak tampaknya termasuk di antaranya. Lalu ia mulai mengulangi keajaibannya. Kawanan kumbang muncul lagi di sekitar perjalanan kelompok itu. Setiap kali mereka mulai kekurangan makanan, serangga-serangga itu datang. Setiap kali itu pula, Lakrak yang lebih dulu menemukannya. Seiring waktu, anggota kelompok yang sebelumnya tidak punya pemimpin mulai mengikuti Lakrak. Semakin sering keajaiban muncul, semakin kuat pula keyakinan mereka bahwa semua ini bukan kebetulan. Bagi Sungwon, semuanya berjalan hampir persis seperti permainan. Makhluk cerdas selalu berusaha mencari pola di balik sesuatu yang tampak mustahil. Ketika sebuah keajaiban terjadi berulang kali, mereka mulai yakin ada kehendak yang mengaturnya. Mereka sadar bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Dan akhirnya, sistem mengonfirmasi bahwa kelompok Lakrak telah mengakui keberadaan Divinity itu sendiri. Sungwon sempat tertawa kecil ketika melihat julukan yang muncul. Dewa Kumbang Tanpa Nama. Nama itu terdengar sederhana sekali, bahkan agak lucu. Namun Sungwon tidak terlalu peduli. Ia tahu nama dewa tidak selalu langsung megah sejak awal. Yang lebih penting adalah bagaimana ia membangun hubungan dengan pengikut pertamanya. Namun ada satu hal yang ia sadari. Sekedar membuat mereka melihat keajaiban dan mengakui Divinity belum cukup. Kalau ia ingin mengumpulkan faith dalam jumlah besar, ia harus membuat mereka benar-benar percaya dan bergantung kepadanya. Karena itu, ia bersiap untuk keajaiban berikutnya. Sementara itu, Lakrak kembali menemukan kawanan kumbang lain. Berkat beberapa hari makan sampai kenyang, luka di bahunya mulai membaik. Banyak anggota kelompok yang mulai bergantung padanya, dan beberapa lizardmen yang dulu bersikap kasar padanya kini meminta maaf. Lakrak menerimanya dengan tenang. Ia tidak merasa dirinya luar biasa. Ia hanya menganggap semua ini sebagai keberuntungan. Tetapi justru Lakrak yang paling waspada. Ia tahu bahwa bangsa lizardmen telah kehilangan peradabannya sejak lama. Dari cerita-cerita para pengembara, ia pernah mendengar bahwa ada semacam kejahatan kuno yang konon bahkan tidak bisa dicegah oleh para dewa. Kini, setelah melihat kawanan kumbang muncul berkali-kali, ia mulai ragu. Apalagi arah yang ditunjukkan serangga-serangga itu selalu menuju utara. Itu membuat Lakrak tidak tenang. Musim dingin akan segera datang. Lizardmen memang bisa bertahan hidup di musim dingin, tetapi tubuh mereka sangat dipengaruhi darah leluhur yang berdarah dingin. Saat suhu turun, gerak tubuh mereka melambat, tenaga mereka menurun, dan kesempatan mencari makanan menjadi semakin sedikit. Karena itu, kelompok itu sebenarnya ingin bergerak ke selatan. Tetapi kumbang-kumbang itu justru seolah memaksa mereka ke arah utara. Lakrak sempat berpikir bahwa mungkin mereka sedang dibawa ke jebakan. Namun mereka sudah terlalu banyak berutang pada kawanan kumbang. Jadi ia mengajak kelompoknya bermusyawarah, dan hampir semua orang memilih untuk terus mengikuti serangga itu. Hanya Lakrak yang masih menyimpan keraguan, tetapi pada akhirnya ia tetap memutuskan ikut bersama mereka, bahkan jika tempat tujuan itu memang berbahaya. Perjalanan pun berlanjut. Selama 2 hari penuh, mereka terus berjalan tanpa benar-benar tidur. Lakrak menggendong anggota termuda di punggungnya, lalu memimpin rombongan mengikuti jejak serangga-serangga itu, melewati wilayah liar yang semakin asing. Dan ketika mereka menaiki sebuah bukit kecil, Lakrak mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Semak-semak dan pepohonan tumbuh di tempat yang seharusnya gersang. Lalu, sesaat setelah mereka sampai di puncak, pemandangan di depan mata mereka membuat semua orang terpaku. Di balik bukit itu ada mata air yang sangat luas, dikelilingi semak lebat, pepohonan, aliran kecil, dan air yang jernih. Tempat itu jauh lebih subur daripada apapun yang pernah mereka lihat selama perjalanan panjang itu. Setelah semua penderitaan yang mereka lalui, tempat itu terasa seperti surga. Kawanan kumbang pun perlahan mengitari Lakrak, seolah pekerjaan mereka telah selesai. Lakrak mengangkat seekor kumbang dan menatap kelompoknya yang masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ia yang sejak awal curiga, kini justru menjadi orang pertama yang yakin bahwa ada sesuatu yang membimbing mereka sejak awal. Dengan suara penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa Dewa Kumbang Tanpa Nama telah membawa mereka ke sebuah tempat perlindungan. Sorak-sorai meledak di antara para lizardmen.
Dan di saat yang sama, Sungwon menerima rangkaian notifikasi baru. Klan Lakrak mengirimkan rasa terima kasih kepada Dewa Kumbang tanpa nama. Divinity miliknya meningkat. Faith yang ia kumpulkan bertambah pesat. Bahkan wilayah Insects naik level, dan sebuah kemampuan baru terbuka untuknya. Langkah pertama Sungwon sebagai dewa akhirnya mulai menunjukkan hasil yang nyata.